Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat ya. Ini adalah topik kita minggu keempat terkait dengan hambatan perdagangan internasional. Atau bisa juga kita gunakan terminologi yang lebih positif, temanya kebijakan dalam perdagangan internasional. Karena ini adalah dua sisi ya yang bisa dipandang. Kalau itu kita mendapatkan manfaat, berarti kita terminologinya kebijakan. Kalau itu membuat kita mengalami kerugian, berarti itu jadi restriction atau hambatan ya. Oke, saya share screen-nya sekarang. Oke, kemarin kita membahas tentang landasan perdagangan internasional berdasarkan pendekatan kurva kemungkinan produksi dan teori keunggulan daya saing ya. Kita tahu bahwa konsepsi landasan tukar dagang itu di masing-masing negara atau sering disebut sebagai term of trade di negara A dan negara B itu nanti akan berpijak pada kemanfaatan yang masing-masing akan diterima dari negara yang berdagang. Nah, untuk melindungi kepentingan masing-masing negara yang berdagang tadi, makanya setiap negara itu akan membuat berbagai keputusan dan kebijakan untuk melindungi tentu pelaku ekonomi domestiknya ya. Oleh karena itu kita penting tahu dari serangkaian hal-hal yang bisa melindungi kepentingan domestik itu di satu sisi itu bisa menjadi restriction atau hambatan bagi pihak mitra dagang kita ya, atau kita sebagai yang mitra dagang ya. Tetapi penting kita pahami bersama, perdagangan internasional harusnya memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi para pelaku ekonomi ya. Oleh karena itu beberapa kebijakan dalam perdagangan internasional ini penting dipahami juga bagi para pelaku ekonomi domestik ya. Biasanya kebijakan ini namanya policy ya. Policy itu diambil dengan regulasi ya untuk tentu bersifat melindungi kepentingan nasional ya atau industri dalam negeri pun termasuk di dalamnya lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jadi semua kebijakan itu memang tujuannya untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional ya. Namun kita tahu bahwa sebagai negara bagian dari pergaulan ekonomi global, kita itu tidak bisa melandaskan kebijakan nasional kita sendiri bisa berdiri. Sekarang kita seringkali dapat tekanan internasional ya. Kalau tekanan itu berarti restriction ya. Jadi ada banyak keputusan ekonomi atau perdagangan global yang membuat kita juga jadi nggak berkutik ya. Jadi hambatan perdagangan kita ya, baik secara langsung maupun tidak langsung itu mempengaruhi struktur komposisi maupun arah perdagangan negara tersebut ya. Oke, jadi sebenarnya kebijakan perdagangan internasional itu memang diarahkan untuk mendapatkan kemanfaatan seluas-luasnya. Nah, tapi perdagangan internasional yang berkembang global itu kan melandaskan pada free trade ya, perdagangan bebas. Dagang bebas, tentu yang bebas kalau bebas-bebasan gini yang menang yang punya kapital, yang punya scale up ekonomi tinggi, yang punya alokasi sumber daya tinggi gitu ya. Tentu jadi persaingannya tidak fair gitu ya. Makanya kebijakan perdagangan itu dilakukan ya. Kemudian di sisi lain efisiensi, perbaikan mutu, kemudian kemajuan teknologi itu juga tidak merata, sangat variasinya tinggi. Misalnya negara maju, negara berkembang, atau underdeveloped country ya, tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas faktor produksinya ya. Walaupun di sisi lain perdagangan bebas itu diakui sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi ya, kemudian juga mampu jadi pencetus tingkat laba, tabungan dan investasi ya. Tetapi tetap ada banyak hal ya yang menimbulkan berbagai aliran modal asing, tenaga ahli dan lain sebagainya itu bisa kita memberikan dampak positif maupun negatif ya.
Nah, tapi kita sepakati bersama bahwa perdagangan internasional itu memang memberikan lingkup lebih luas bagi konsumen dalam mengkonsumsi pilihan barang-barang ya. Nah, beberapa kritik nih terhadap argumentasi free trade ya. Jadi karena tadi penguasaan teknologi, kapital, SDM, dan lain sebagainya, faktor produksi banyak dimiliki negara maju, tentu mereka hadir dengan daya unggul yang di atas lainnya, di atas negara-negara lain, sehingga semuanya jadi seolah-olah punya keunggulan absolut ya, sehingga akan merugikan sekali untuk yang berdagang. Komparatifnya juga kita relatif sangat sedikit gitu ya. Jadi makanya ini adalah salah satu hal yang menjadi ekses dari terjadinya perdagangan bebas ya. Kemudian perusahaan asing dominasinya tinggi sekali di Indonesia, mungkin Anda bisa cermati PMA, penanam modal asing itu kepemilikannya sangat besar, bahkan sampai ke sektor perbankan jasa ya. Makanya Indonesia sulit sekali menguatkan nilai rupiah karena perbankan kita sebagian besar miliknya PMA. Kemudian perdagangan bebas juga menambah offshoring, jadi ada aliran modal kapital yang keluar, ya mobilitas modal dan unggulan dalam bentuk menyulitkan. Kemudian ada gelembung ekonomi, mengikis keanekaragaman, ya ada invasi budaya pasti ya, budaya barat dengan fashionable-nya, dengan fashion mungkin juga, atau termasuk juga konsumerisme ya, itu adalah budaya-budaya ya dari luar yang masuk, yang mengikis kearifan lokal ya. Kemudian kita menyebabkan ketergantungan teknologi ya, utamanya ini ketergantungan terhadap produk atau mungkin jasa dari negara-negara luar, itu membuat kita tidak berdaulat gitu ya. Kalau tidak berdaulat berarti tidak aman secara nasional, berarti ketahanan nasional kita juga terancam. Nah, sehingga aturan regulasinya itu juga kompleks, kita juga nggak mampu nih di tataran, Anda lihat nanti di perundingan-perundingan internasional, dagang internasional, kita dituntut, bahkan diajukan ke mahkamah arbitrase internasional untuk komoditas-komoditas tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu pada komoditas yang dianggap sebagai komoditas yang menjadi hajat hidup orang banyak, sama asing dianggap kita tidak tunduk pada aturan free trade, sehingga kepentingan kita menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas politik dalam negeri, untuk menjaga stabilitas pelaku lokal itu jadi dikesampingkan karena sekarang platformnya global. Nah, itulah kita ya, salah satu ekses ancaman dari perdagangan bebas. Nah, makanya kita muncul terminologi proteksi tadi, kebijakan tadi. Nah, tapi kebijakan tadi karena dianggap melindungi kepentingan domestik, jadi dianggap memproteksi, jadi tidak mampu atau tidak membuka diri gitu. Jadi dalam konteks global trading, free trade ya, atau ini dianggap sebagai proteksi nih, nggak mau nih gaul dagang internasional. Nah, tapi kita nggak bisa memproteksi. Nanti kita akan dibawa ke pengadilan arbitrase internasional. Tapi paling tidak sebelum ke sana kita penting tahulah kenapa negara itu memang walaupun kita berhadapan dengan hukum internasional, kita tetap harus maju menghadapi semua tantangan ini dan ancaman dengan landasan kita membela kepentingan nasional ya. Nah, karena tadi negara maju berkepentingan nih, misalnya G20 tuh yang memberi hutang pinjaman ke Indonesia ya, mereka itu pasti kita tuh taken tuh, negara-negara mereka itu akan bebas masuk ke Indonesia gitu, untuk ekspor-ekspor mereka, atau jadi impor-impor kita, jadi kita didikte gitu, itu menjadi salah satu kondisi-kondisi bagaimana hubungan bilateral regional dan internasional itu juga mengikis kedaulatan nasional ya. Yang jelas kita tahu sebenarnya pembatasan perdagangan ini diperlukan ya, karena kita ingin membatasi impor sehingga devisa bisa dihemat, sehingga barang dan uang dimiliki di negara sendiri. Kita melindungi pasar kita, produsen domestik, sehingga pemanfaatan sumber daya domestik lebih efisien ya. Tapi seringkali ini juga jadi inefisiensi terjadi kalau kita terlalu melindungi sendiri.
Lihat kita bisa lihat untuk kasus ini mungkin BUMN kita ya terlalu dilindungi jadi tidak efisien, dodoran, rugi terus gitu. Nah, itu sebenarnya makanya kalau para penganut pasar bebas itu oke, diprivatisasi, tapi tentu kita harus berpikir karena dia aset nasional nggak sembarangan diprivatisasi. Kalau diprivatisasi nanti kepemilikannya jadi punya asing, nggak ada lagi jadi aset bangsa, ya kan? Nah, makanya platform free trade atau pasar bebas itu seringkali dengan landasan efisien dia mau pembenaran. Oke, semuanya dimasukin pasar, mekanisme pasar, mekanisme pasar. Padahal intinya mereka nanti akan mengokupasi karena mereka banyak memiliki modal dan teknologi tinggi ya. Tapi tetap kita harus berlandaskan pada kepentingan domestik ya. Kemudian menyamakan harga domestik dengan harga impor. Ini juga memungkinkan produsen domestik bersaing dengan luar negeri. Ya. Kemudian menciptakan kerjasama pada industri domestik, mengurangi defisit neraca perdagangan. Ya, ini tujuannya ya. Karena neraca perdagangan kalau tinggi impornya kan kita jadi defisit ya. Nah, ini tujuannya ya mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, mendorong industri baru atau infant industri. Ini baby ya. Baru-baru yang baru berdiri gitu. Misalnya contoh industri biofuel atau bioenergi ya. Itu kan yang baru-baru itu dikasih stimulus, dapat bebas pajak, kemudian mungkin dapat bebas bea impor ya. Ini salah satu upaya dilindungi dengan kebijakan perdagangan internasional. Kemudian mampu mendiversifikasi perekonomian, menghindari kemerosotan industri, memperbaiki neraca pembayaran ya untuk capital inflow dan capital outflow-nya nih, menghindari dumping. Dumping sendiri nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian juga menambah pendapatan pemerintah walaupun ini kecil ya. Nah, kebijakan itu secara garis besar kita bedakan menjadi dua. Ya, pertama tarif dan non tarif. Untuk selanjutnya kita masuk ke kebijakan tarif dulu ya. Apa itu tarif? Tarif adalah pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean. Ya. Jadi ada pembebanan bea terhadap barang yang melintasi daerah pabean ya atau cukai ya. Ada bea pabean yang dikenakan pada barang. Tarif merupakan suatu rintangan yang membatasi kebebasan perdagangan internasional karena harganya jadi ada harga tarif ya. Salah satu bentuk tarif ini adalah pajak barang impor ya, tentu jadi naik harga produknya ya. Nah, ini diharapkan memang tujuannya melindungi produsen dalam negeri ya sehingga produksi lokal bisa meningkat. Nah, tarif ini menimbulkan dampak berupa kenaikan harga ya atau biaya pengiriman. Pengenaan tarif ya ini bertujuan untuk tapi penetapan tarif ini akan memberikan tambahan pendapatan untuk kas pemerintah, ada fungsi budgeter ya. Kemudian juga melindungi sektor-sektor barang dalam negeri dari tekanan asing atau ada fungsi regulernya juga. Nah, contoh untuk barang mewah nih Indonesia tarifnya impor 100%. Misalnya kalau Anda mau ngimpor mobil apa? Jaguar atau itu mungkin BMW seri terbaru atau Ford. Apa itu namanya? Yang mobil sport yang Ferrari gitu. Nah, itu kalau harganya mungkin 5M gitu, berarti Anda bayar tarifnya 100%. Jadi bisa saja jadi nilainya jadi 10M. Ya itu tuh ya untuk barang mewah. Tarif ini ada yang mencekik, ada yang moderat ya. Jadi misalnya kalau sedemikian tinggi sehingga tidak memungkinkan dilakukannya impor. Nah, misalnya $4 per unit pakaian. Nah, mahal kan? $4 itu berarti 4 kali 15. Berapa? 60.000. Tapi bayangin kalau untuk satu kontainer berapa unit pakaian itu kan jadi mahal ya. Kemudian tarif moderat ini menyulitkan impor tapi tidak mematikan. Contoh kurang dari $4 per pakaian. Tarif cenderung menaikkan harga, menurunkan jumlah yang dikonsumsi dan yang diimpor dan diharapkan menaikkan produksi domestik. Jenis tarif ini biasanya kelompoknya ini ya, ada export duties, pajak atau bea yang dikenakan pada barang yang diangkut menuju negara lain. Ya, contohnya ada CPO setiap 1%, setiap 1 tonase CPO kena bea berapa gitu ya. Kemudian ada bea transit, pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang melalui wilayah suatu negara. Ketentuan barang tersebut karena barang negara itu belum jadi tujuan akhirnya ya.
Kemudian ada Singapura nih. Singapura ini banyak sekali dapat bea pendapatan dari transit duties karena Anda lihat semua kapal yang melintasi wilayah itu harus transit di Singapura. Itulah hebatnya Singapura, dulu dibangun sama ini ya, si siapa? Raffles ya. Yang jelas mereka negara persemakmuran, dulu bagaimana Inggris itu membuat regulasi bahwa yang punya perairan Indonesia, Malaysia ya, tapi yang dapat transit justice mana? Singapura, negara sekecil itu yang dibuat bahkan pelabuhannya itu ngambil pasir dari Riau ya. Nah, tapi dia dapat bea transit. Inilah permainan global dunia ya, membawa banyak sekali dampak terhadap ekonomi regional. Kemudian ada tarif impor atau bea impor dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara ya. Oke, kemudian sistem tarif ini ada tarif tunggal, tarif konvensional dan tarif referensi. Pengenaan satu tarif yang tunggal nih pada satu jenis barang berdasarkan presentasenya ya, tanpa kecuali. Kalau tarif konvensional ini tarif berganda, double column tarif. Pengenaan satu tarif untuk satu komoditi yang besarnya tarif berbeda antara satu negara dengan negara lain. Misalnya Indonesia menetapkan tarif 0% untuk wilayah Asia Tenggara dan 5% untuk wilayah misalnya Australia atau Asia Timur ya. Kemudian ada tarif referensi, tarif yang ditentukan oleh lembaga tarif internasional GATT yang presentasinya diturunkan. Bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi 0% yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara tertentu. Ya, ini misalnya kalau dari Amerika, dari mana, Selandia Baru, atau mungkin Eropa ya. Jadi dia udah masuk kategori produk yang dapat pembebasan tarif. Jadi dia masuk ke negara manapun, nggak mau ditetapkan, nggak mau ditarifin ya, karena kita udah pakai klausul GATT. Kita sebenarnya bisa ini, misalnya Indonesia mau masuk ke pasar ASEAN ya, kita udah sepakat nih untuk produk yang udah kita ada dalam MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN itu bebas tarif ya. Tapi tentu kita harus buat ada surat keterangannya. Biasanya surat keterangan asal barang itu menjadi prasyarat kita bisa bebas tarif untuk masuk negara-negara Asia. Itu untuk pasar Asia Tenggara ya. Nah, ini cara penetapan tarif. Ini ada yang berdasarkan atas nilai, ada berdasarkan atas jumlah barang, dan juga ada compound duties ya. Anda kalau keluar negeri nih, Anda biasanya belanja oleh-oleh ya, untuk pengetahuan aja ya. Nanti kalau barang Anda nilainya lebih dari berapa ya? Mungkin 10 juta ya. Itu barang yang Anda beli itu harus sudah Anda harus menunjukkan bahwa Anda membayar pajak dari barang itu di wilayah negara yang tempat Anda beli ya, sehingga pada waktu Anda pulang ke negara kita, Anda tidak lagi dikenain tarif. Kalau tanpa informasi bahwa Anda telah mendapatkan atau membayarkan tarif di sana, itu nanti Anda kena cas lagi masuk sebagai barang yang kena bea impor ya. Tapi kalau saya mah nggak ada beli-beli banyak mahal itu ya. Nah, ini keuntungan dan kerugian pola pemungutan tarif ya. Ini untuk yang ad valorem, keuntungannya nih dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi, kemudian bisa diferensiasi harga sesuai kualitasnya. Namun kerugiannya bebannya cukup berat bagi administrasi pemerintah, susah ngitungnya nih. Tapi ada sistem-sistem di bea cukai yang sudah mampu mengatasi persoalan ini. Kemudian tapi sering timbul perselisihan dalam penetapan harga, ada sering miss ya. Kemudian kalau yang ad spesifik nih mudah dilaksanakan, tidak memerlukan perincian, digunakan sebagai kontrol proteksi industri dalam negeri. Namun pengenaan ini kurang dan tidak adil karena tidak membedakan harga dan kualitas barang ya. Ini tarif dampaknya terhadap kondisi kesejahteraan ya. Jadi pengenaan tarif impor ini akan memberikan efek dampak pertama terhadap harga. Harga jadi naik dalam negeri ya. Kemudian juga memberikan efek ke dalam konsumsi. Karena harga tinggi, maka jumlah barang yang diminta dalam negeri pun jadi kurang. Oke, efek ketiganya adalah membuat import substitution effect. Pengenaan tarif ini meningkatkan jumlah produksi barang substitusi di dalam negeri. Ini memang maunya kita ya. Jadi kalau ditetapkan tarif impor, itu akan memicu tumbuhnya industri substitusi.
gitu ya. Kemudian di satu sisi juga ada efek redistribusi pendapatan ya, karena pendapatan pemerintah dapat tambahan tarif nih, bea tarif, jadi pendapatan negara yang bisa buat biaya pembangunan. Kemudian tujuan non ekonominya ya untuk menjaga kedaulatan nih, menjaga suplai minyak dari sabotase dan monopoli. Tapi suplai minyak kita sendiri nggak cukup ya. Kemudian melindungi kelestarian suatu jenis industri. Misalnya contoh di Swiss ini untuk industri alergi, Swiss dapat subsidi. Kalau di kita mungkin misalnya kita industri pertanian ada subsidi pupuk ya, ada subsidi peralatan pertanian dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuan non ekonomi dari tarif ya. Tarif yang tidak berdasarkan teori ekonomi yang sehat itu biasanya hanya untuk kalangan tertentu, kemudian menjadi persaingan dari tenaga kerja negara lain jadi lebih murah, dan juga ada tarif pembalasan. Alasan perlunya proteksi dalam kondisi dinamis ya, tentu tadi untuk infant industri dan untuk mengatasi pengangguran. Nah, ini secara grafis ini adalah mekanisme dampak tarif terhadap perekonomian domestik tadi ya, yang ada price effect, consumption effect, ada redistribution effect, dan ada substitution effect ya. Kita tahu bahwa pada ini adalah kurva permintaan penawaran domestik ya. Pada saat terjadi perdagangan free trade, maka harga dunia itu ada di PW. Ini kita kurva penawaran domestiknya. Ini yang turun ke bawah adalah kurva permintaan domestik ini. Ini penawaran, ini permintaan. Anda lihat pada saat perdagangan free trade, kita tahu produsen dalam negeri karena harganya hanya di PW, dia nggak ada insentif produksi, dia hanya memproduksi di Q1. Sementara masyarakat wilayah kita itu konsumsinya membutuhkan sampai Q2. Ya, karena murah nih, jadi permintaannya tinggi di Q2. Nah, adanya penetapan tarif tadi, ini sejumlah T, maka membuat harga yang tadinya di PW itu naik menjadi di PT ya. Jadi dia nambah SE harga PW ini ditambah pajaknya tarif tadi ya. Maka pada penetapan harga tarif ini konsumen domestik itu mendapatkan paling tidak lebih banyak barang ya, dia di Q4. Dan jadi dia menambah konsumsinya lah yang tadinya kan cuma di Q1 nih. Karena nambah ini dia mintanya Q4, tapi berapa dipenuhin? Ternyata hanya di Q3, nambahlah dari Q1 Q3 ya. Tetapi paling tidak produksi domestik itu naik dari Q1 ke Q3. Ini yang namanya substitusi efek dari penetapan tarif ya. Jadi ada efek produksi bertambah dari Q1 ke Q3 ya. Kemudian ini ada konsumsi efek juga dari pendapatannya ini ya. Oh maaf, untuk yang pendapatan konsumen turun ya karena dia ada tarif, jadi Q2 yang diminta turun jadi Q4 ya. Pemerintah ini akan mendapatkan sejumlah bea tarif nih di kolom BC ya. Nah, kolom B kecil dan D kecil ini adalah dead weight loss. Jadi ini adalah inefisiensi ekonomi internasional yang terjadi. Ya. Jadi penetapan tarif akan menyebabkan price effect, jadi ada dampak harga jadi lebih tinggi, substitusi production effect, ya produksinya naik, kemudian redistribusi pendapatan, ada pendapatan produsennya naik ini daerahnya, kemudian ada berkurangnya daerah konsumen, surplus konsumen, tapi pemerintah mendapatkan bea tarif. Ya, itu bisa dicermati di sini ya. Nah itu tadi tarif. Sekarang kita masuk ke kebijakan yang non tarif ya. Jadi yang selain tarif yang kita kenalkan di sini, hambatan masuk yang bukan pajak ya. Nah, ini kita bedakan contohnya kuota impor dan kuota ekspor. Jadi pembatasan kuota atau subsidi ya. Kita bahas kuota impor dulu. Pembatasan impor secara langsung terhadap jumlah barang. Biasanya dilakukan oleh dengan cara ya memberikan lisensi pada beberapa kelompok tertentu.
Misalnya kuota impor kedelai dari Amerika gitu untuk memenuhi kebutuhan industri tahu tempe di Indonesia. Maka kita buka keran impor dengan memberikan lisensi impor bagi perusahaan A, B, C, D untuk mengimpor dari negara produsen kedelai gitu ya. Kemudian ini kita masuk ke kuota ya, masih tentang kuota ini. Ini adalah grafik bagaimana dampak kuota terhadap pelaku ekonomi domestik ya. Jadi Anda lihat di sini kurva permintaan di negara itu adalah pertamanya DX ya. Kemudian ini kurva penawarannya di SX ya. Kita lihat bahwa pada kondisi ini masing-masing kurva penawaran komoditi X ya. Pada kondisi perdagangan bebas, harga dunia di PX $1. Ini di sini, ini harga PW ya, $1. Kemudian jika negara tersebut memperlakukan kuota impor 30X, ini di sini, JH, mana JH? Di sini JH, kuota impornya sebesar 30 ya. Ini. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga jadi dari $1 ke $2. Sehingga konsumsi turun nih. Dari 50 ke 20 ya. Di antaranya merupakan produksi domestik sedangkan sisanya adalah impor. Jika pemerintah melelang lisensi impor dalam suatu pasar kompetitif, maka pemerintah akan memperoleh tambahan pendapatan sebesar 30 ini untuk pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah itu sama seperti yang ditimbulkan jika negara memperlakukan tarif impor 100%. Namun seandainya kurva penawaran bergeser ke DX1, maka pemberlakuan kuota impor sebesar 30 ini akan menambah konsumsi dari 50 ke 55 dan 25. Di antaranya merupakan produksi domestik. Karena dia naik ya di sini produksi domestiknya dari J ke J aksen ya, jadi nambah kemampuan produksi dalam negeri. Nah, Anda lihat bahwa penetapan kuota sebesar 30 unit satuan itu sama aja dengan peningkatan tarif 100%. Berarti dampak penetapan kuota 30 ini kalau dibandingkan dengan penetapan tarif, dampaknya terhadap perekonomian lebih buruk ya, karena dia hanya menguntungkan yang pemegang lisensi ya. Ini ada absolute atau sistem kuota yang ditetapkan secara pihak, misalnya kita membatasi kuota ekspor untuk apa, daging sapi. Oh, daging sapi memang masih impor ya. Untuk beras misalnya. Kemudian ada negosiasi kuota, sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan menurut perjanjian. Misalnya kita sama Australia dapat kuota impor daging sapi gitu ya, sekian ribu tonase, nah itu bilateral. Kalau yang memutuskan Australia aja berarti secara sepihak. Dulu Australia betul karena protes terhadap animal welfare, cara penyembelihan di Indonesia, dia sempat tidak mau mengirim ekspor daging sapinya. Jadi dia memberikan mungkin hanya sedikit, nah itu artinya absolute kuota. Kemudian ada tarif kuota, pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dan sistem kuota. Atau mixing kuota, pembatasan impor yang dilakukan terhadap bahan baku dalam negeri tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Nah, bedanya kuota dan tarif, kuota mengakibatkan suatu perindustrian makin rapuh terhadap gejolak penawaran. Tarif memberikan penghasilan tambahan pada pemerintah sehingga memungkinkan pemerintah mengurangi pajak ke yang lainnya. Kuota hanya mengalirkan keuntungan tambahan ke kantung para importir yang beruntung yang dapat lisensi tadi. Jadi secara keseluruhan, meskipun keduanya buruk membatasi, tapi tarif lebih ringan dibanding dampak buruk dari kuota. Nah, non-tarif barir berikutnya adalah pengekangan ekspor secara sukarela atau voluntary export restraint, bentuk pembatasan kuota atas jangkauan atau tingkat intensitas hubungan perdagangan yang dikenakan oleh pihak pengekspor. Ya. Konsep ini mengacu pada kasus di mana negara pengimpor mendorong atau bahkan memaksa negara lain mengurangi ekspornya secara sukarela. Ini biasanya dilakukan oleh OPEC
negara-negara pengekspor minyak ya, untuk memastikan harga minyak terkontrol, tidak jatuh atau tidak terlalu tinggi, mereka itu akan menghimbau anggotanya untuk mengatur volume produksinya masuk ke pasar global ya, sehingga misalnya Oman, Yaman memproduksinya sekian ribu barel, sekian juta barel, Arab Saudi menurunkan sekian gitu. Itu jadi pembatasan ekspor secara sukarela ya. Kemudian ada juga kebijakan penggunaan komponen domestik. Ya, ini peraturan pemerintah go lokal nih, mewajibkan semua pelaku usaha untuk menggunakan sebagian dari bahan bakunya dari dalam negeri. Misalnya contoh waktu Indonesia dapat subkontrak pekerjaan membuat bola pada perundingan putaran Piala Dunia, itu ada subkon di daerah Jawa sana yang memproduksi salah satu komponen dari bola yang untuk Liga FIFA itu ya. Atau misalnya kita mensyaratkan pada Honda atau produsen otomotif asing untuk bisa dia mendirikan industri assembling atau perakitannya di Indonesia di wilayah Jabodetabek, tapi syaratnya dia menerima suku cadang dihasilkan oleh para pelaku industri logam di daerah Pati misalnya, seperti itu ya. Jadi memperbanyak komponen lokal. Kemudian ada subsidi ekspor di sini ya. Jadi misalnya ekspor-ekspor tertentu kita mendapatkan pemerintah mengeluarkan subsidi. Jadi diberikan bantuan ya. Misalnya barang yang akan kita produksi untuk industri jamu misalnya, kita dapat subsidi ekspor. Ada banyak pelaku usaha ekspor pemula yang mendapatkan subsidi dari pemerintah mengenai banyak pembebasan pajak pun termasuk di dalamnya ya. Ini adalah kondisi subsidi, pengaruhnya terhadap perekonomian domestik ya. Jadi kalau Anda lihat di sini pada kondisi perdagangan bebas, harga itu di 3,5 nih. Ya, penjual itu menjual di harga 3,5. Kemudian kalau di sini sisanya 15 unit diekspor. Untuk mengekspor sisanya ini maka diberikan subsidi harga. Jadi sebesar 0,5 nih. Impact-nya tentu terhadap produksi domestik dan permintaan domestik akan berbeda ya. Selain itu, di Indonesia kita kenal dulu waktu di ekonomi pertanian ada kebijakan harga dasar ya. Ada banyak ekspor yang produksi yang diekspor kembali, itu juga ada berbagai kebijakan, instrumen kebijakan perdagangan ya. Kemudian kita ada juga kebijakan dumping, atau ini termasuk proteksi ya, dumping. Dulu Jepang era tahun setelah peristiwa Perang Dunia Kedua, banyak sekali tuduhan dumping yang menyebabkan awal-awal Jepang bangun pertumbuhan ekonominya ya, membangun pertumbuhan ekonomi itu banyak diklaim bahwa Jepang melakukan dumping ya. Dumping itu artinya menjual di dalam negeri jauh lebih mahal. Jadi jauh di bawah harga pasaran, jauh di atas harga pasaran, tapi menjual barang ekspornya jauh di bawah harga pasar dunia. Jadi seolah-olah terlihat lebih kompetitif ya. Nah ini kalau terus-menerus disebut monopolis domestik. Tentu ini nggak boleh ya. Ini pasti kita kalau melakukan ini kita diklaim, diajukan ke peradilan tata internasional, di arbitrase internasional yang di Den Haag, Belanda itu ya. Kemudian ada dumping harga yang bersifat predator sementara ya. Kemudian ada sporadis, misalnya mengatasi surplus komoditi. Ya. Nah, secara umum ini dampak penetapan kebijakan atau bisa juga disebut hambatan perdagangan ya terhadap surplus produsen, surplus konsumen, pendapatan pemerintah dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Ini misalnya untuk tarif nih, tarif menyebabkan surplus produsen meningkat karena tadi ada redistribusi substitusi efek ya. Jadi produsen meningkatkan
produksinya sehingga meningkat. Tapi konsumen dia turun karena wilayah konsumsinya menurun ya, produk yang akan dikonsumsinya jumlahnya menurun. Tapi pemerintah mendapatkan pendapatan tambahan. Kesejahteraan sosial secara keseluruhan tidak pasti, bisa saja turun untuk negara kecil ya, karena surplusnya produsen mungkin boleh jadi habis atau lebih kecil daripada surplus minus defisitnya konsumen. Kalau kebijakannya kuota impor nih, surplus produsen juga meningkat ya. Tapi konsumen juga turun. Pemerintah turun ini yang dapat kuota impor ini yang dapat pegang lisensi impor. Jadi dia menguntungkan saja hanya pihak-pihak yang pemegang izin impor. Nah, secara keseluruhan kesejahteraan sosial juga turun. Kalau subsidi ekspor meningkat surplus produsennya ya. Karena dilindungi produsen. Konsumennya turun. Pendapatan pemerintah tidak berubah, tapi sebenarnya ini keluar ada jumlah belanja subsidi ya yang masuk sumbangan yang tidak bisa dihitung sebagai pendapatan nasional. Ingat ya waktu kita perhitungan pendapatan nasional itu kan minus subsidi kan. Nah, jadi ini berpengaruh terhadap turunnya pendapatan pemerintah sebenarnya. Kemudian juga untuk negara kecil kesejahteraan sosial secara keseluruhan turun. Sementara kalau pengekangan impor sukarela ini surplus produsennya meningkat, konsumennya turun. Nah, secara umum sebenarnya inti dari kebijakan itu adalah menjaga kepentingan produsen. Ya. Dan memang karena perdagangan itu kalau sampai masuk ke dalam, itu kan membuat devisa kita mengalir ya untuk bayar impor. Kalau semakin surplus produksinya konsumennya tinggi, itu berarti kan dia ininya ngalir. Kalau sampai surplus konsumen meningkat itu berarti aliran devisanya keluar gitu. Dan memang pajak-pajak itu biasanya diarahkan untuk mengekang daya beli konsumen yang cenderung akan konsumsi produk impor. Memang dimaksudkan untuk membuat surplus konsumennya turun. Tetapi kalau kita melihat pendapatan pemerintah di sini hanya dengan tarif ya. Jadi aneh juga kalau pemerintah kalau menetapkan kuota ini dan lain sebagainya ya. Padahal dia nggak dapat pendapatan. Tapi ini sering diambil kebijakan-kebijakan ini. Kenapa? Anda kaji tuh. Misalnya salah satu contohnya, ternyata ini kalau kita ini ya, lisensi impor ini pemegangnya ternyata berada di balik orang-orang di pemerintahan. Bisa saja. Itu adalah kondisi perdagangan kita. Ini ada tulisan Pak Bustanul, nggak tahu masih bisa diakses apa enggak ya. Nanti kalau nggak bisa diakses, bilang ke saya ya, nanti saya kasih email yang bisa Anda baca. Jadi tulisan Profesor Bustanul ini menyoroti bagaimana Indonesia dituntut peradilan internasional untuk meratifikasi undang-undang perunggasan dan hortikultura, peraturan perundangan di hortikultura dan perunggasan karena dianggap sebagai restriksi perdagangan global ya. Jadi sehingga kita diminta menghapuskan peraturan-peraturan itu. Padahal peraturan itu ada untuk menjaga kepentingan pelaku domestik. Nah, itu Anda bahan bacaan untuk Anda ya. Terima kasih untuk hari ini, panjang sekali ya, mudah-mudahan Anda nggak bosan. Semoga masih tetap semangat belajar di tengah pandemi dengan kondisi segala keterbatasan yang ada. Jangan lupa selalu bersyukur, syukuri segala apa yang bisa kita peroleh, termasuk di dalamnya adalah kesulitan. Syukuri kesulitan itu, insya Allah kamu akan mendapatkan banyak hikmah. Oke, mohon maaf atas kekurang nyamanan yang terjadi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.